Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak penelusuran para waliullah, para syekh syiar, para habaib situs benda kuno masih kami lanjutkan. Tempat yang sangat menyejukkan hati ada di salah satu pinggir kota Pandeglang, Kampung Kumalirang, Kabayan, Banten. Di tempat yang menyejukkan ini adalah salah satu keramat dari waliullah yang disebut adalah keramat Kanjeng Syekh Maulana Maghribi. Tadi sudah kita melaksanakan tawasul di tempatnya, serta selain dari keramat tersebut juga masih terdapat beberapa tempat yang mungkin terlihat oleh kamera di sebelah sana. Adalah tempat yang sangat asri alami. Syiar beliau di akhir abad ke-14. Nah, mungkin pemirsa juga sudah melihat bahwa saya dan tim pernah juga melaksanakan video tempat ini sekitar beberapa bulan yang lalu. Namun untuk kedua kali mungkin kita akan jelaskan secara terperinci tentang sejarah beliau. Kanjeng Syekh Maulana Maghribi adalah salah satu syiar yang pada saat dulunya berasal dari negara Maroko, bernama Kanjeng Syekh Shihabuddin. Nah, Kanjeng Syekh Shihabuddin. Asal muasal sehingga beliau tiba di tempat ini, mungkin sedikit kilas balik tentang perjalanan syiar ekspedisi ketiga yang sudah saya abadikan, yaitu di sebuah tempat. Nah, tempat ini berhubungan langsung dengan sebuah tempat yang ada di pusarnya Pulau Jawa, Puncak Gunung Tidar. Syiar yang dimaksud, yang saya ceritakan, kisah awalnya seperti ini. Sultan Maulana Turki pada saat itu mengirimkan ekspedisi yang ketiga. Sehubungan ekspedisi pertama dan kedua itu mengalami kegagalan. Nah, setelah diruatnya Pulau Jawa, barulah kemudian menyebar para ulama-ulama, ada yang asli dari Nusantara, murid dari beberapa waliullah, nah termasuk beliau dari dataran Maroko, nah, singgah di pusar Pulau Jawa di abad ke-14. Murid salah satu bapaknya para wali yang bernama Kanjeng Syekh Maulana Ishaq. Kanjeng Syekh Maulana Ishaq inilah yang kemudian mengumpulkan para ulama, para waliullah tersebut dalam satu wadah, sehingga para santri, para waliullah yang jumlahnya sekitar 400 orang itulah diberi gelar yang bernama Al-Maghribi. Jadi para pemirsa, jangan heran
apabila di sekitar Nusantara ini atau di wilayah Republik Indonesia ini banyak makam-makam yang bergelar Syekh Maghribi. Nah, jumlah yang 400 ini bergerak ke seluruh wilayah Nusantara, namun dalam satu ikatan yang bernama Al-Maghribi, termasuk beliau ini, Kanjeng Syekh Syihabuddin dari Maroke. Sejarah tentang syiar Islam di Nusantara yang awalnya mengalami kegagalan, nah setelah diruat oleh Kanjeng Syekh Subakir sehingga sukses menyebar dari 90 orang, awalnya tiba di pusat Pulau Jawa, bergerak menyebar, memadukan sebuah ilmu keagamaan sehingga menjadi 400. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Al-Maghribi, tempat yang sangat indah, asri, dan dijamin para pengunjung yang datang ke wilayah Pandeglang sangat rugi apabila tidak mampir ke tempat yang indah ini. Serta para pengunjung bisa kami informasikan juga, penduduk di sekitar sini adalah salah satu pribadi yang sangat ramah tamah. Disediakan pula, nah silakan kamera. Disediakan juga oleh tokoh masyarakat di sini berupa sebuah tempat ibadah, barangkali mau sholat, mau bahkan yang ziarah malam pun kebanyakan pada istirahat di sebuah tempat, mungkin ini disebut dengan sanggar peristirahatan. Jarak tempuh dari Kabupaten Pandeglang hanya sekitar 1,5 km dari Terminal Kadupaten. Nanti lurus, pemirsa yang ingin ke sini, nanti ada sebuah pelang Keramat Syekh Maghribi, sekitar berjarak 500 meter. Nah, langsung tiba di lokasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kampung Kumalirang, Kabayan, Pandeglang, Banten, Wawan Dewangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.